Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari PBL yang saya buat selama 4 bulan terakhir ini. Tapi sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Pak Dr. of Engineering Hadia Warman selaku penanggung jawab PBL serta guru pembimbing saya sendiri, dan juga kepada Pak Ade Ismail sebagai kepala sekolah SMP ITL kedua, dan juga kepada guru-guru yang lain yang berkenan hadir di sini. Walaupun saya tidak bisa menyebutkannya satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Saya sekarang berada duduk di kelas 8 dan sekolah-sekolah yang sudah saya tempuh adalah di TKB Miftahul Ulum, SDIF Al Fikri, dan sekarang berada di SMP Al Qudwah. Bab 1, pendahuluan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 60% sampah yang berada di TPA, tempat pembuangan akhir, adalah didominasi oleh sampah organik. Dan sampah organik ini sangat berbahaya karena pembusukan anaerobik tanpa oksigen yang bisa menghasilkan gas metana. Dan gas metana ini dapat mempercepat penipisan ozon dan rentan menjadi sumber api. Cara mengurangi sampah organik: 1. Kurangi belanja berlebihan. 2. Donasi makanan berlebih. 3. Yang paling penting, ajak lingkungan mengelola bahan organik menjadi pakan hewan dan kompos. Dari latar belakang saya tadi, saya telah membuat 3 rumusan masalah. 1. Apa yang terkandung dalam daun kering. 2. Bagaimana cara mengubah daun menjadi pupuk kompos. Dan ketiga, manfaat apa yang didapat dari pupuk kompos. Manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini ditunjukkan untuk mengedukasi masyarakat sekitar agar mengetahui bahayanya sampah. Berharap ada kesadaran baru masyarakat yang jauh lebih peduli dari yang lampau. Sampah daun dapat terorganisir kemunculannya dan dapat mencegah banjir atau jauh yang lebih buruk. Tujuannya disebabkan oleh rasa risih dan peduli terhadap sampah daun yang telah berlebihan dan menghilangnya pengelolaan. Padahal sampah tersebut dapat menyebabkan sesuatu yang fatal seperti banjir dan yang lain-lain. Metode penelitian yang saya ambil yaitu studi pustaka yang berasal dari internet. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, apa itu pupuk kompos? Pupuk kompos ada penguraian parsial atau tidak lengkap. Pupuk kompos terbuat dari bahan organik yang berasal dari sampah rumah tangga, sampah organik, atau sampah dapur. Dan proses ini dipercepat secara artifisial oleh populasi mikroba. Manfaat pupuk kompos. Kompos dapat memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan deorganik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan. Aktivitas mikroba ini membantu untuk menyerap unsur hara dari tanah. Aktivitas mikroba tanah akan bermanfaat bagi tanaman, akan meningkatkan dengan penanaman kompos. Aktivitas mikroba tanah
Aktivitas mikroba tanah diketahui juga dapat membantu tanaman menghadapi penyakit. Tahap pengomposan. 1. Pemilihan sampah. Pada tahap ini, pemilihan sampah dilakukan dengan teliti untuk menghasilkan kompos yang terbaik. 2. Pengecil ukuran. Pengecil ukuran dilakukan terhadap sampah berukuran besar untuk memperluas permukaan sampah, sehingga dapat dengan mudah dan cepat menjadi kompos. 3. Perbandingan sampah. Bahan organik yang telah melewati tahap pemilihan dan pengecil ukuran kemudian dimasukkan dengan perbandingan maksimal 25% untuk sisa makanan serta 75% untuk sampah dedaunan. 4. Pemantangan. Setelah pengomposan berjalan 2-3 minggu, apabila aroma kompos mirip seperti aroma tape, maka siap digunakan. Pengemasan dan penyimpanan. Kompos yang sudah jadi tadi disimpan dalam ruangan aman yang menghindari kemungkinan tumbuhnya jamur. Metode pelaksanaan pembuatan kompos. Alat dan bahan yang diperlukan adalah dari bahan sampah rumah tangga dan daun kering, dan dari alat ada baskom sekitar 5 liter, jaring 2 plastik atau kasak, gergaji besi, ember 20 liter, selang silikon, lem solder. Proses pembuatan kompos. 1. Siapkan peralatan komposter dan bahan yang sudah dipilah berupa sampah organik daun dan sampah organik lainnya. Potong kecil atau haluskan bahan-bahan organik tersebut. Cabur bahan yang telah dipotong tadi bersama dengan bahan organik yang lain. Daun, sisa makanan, sampah organik dan sampah organik rumah tangga. Setelah 2-3 minggu, buka dan cek aroma pupuk apakah telah berubah seperti aroma tape. Setelah pupuk beraroma seperti tape, pupuk siap digunakan. Hasil dan pembahasan. Pupuk yang diberi daun dan sisa makanan dengan jumlah yang seimbang. Dengan waktu percobaan 3 minggu, pupuk kompos sudah bisa digunakan dengan tanda-tanda warna pupuk cair berwarna coklat serta seperti beraroma seperti tape. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengomposan. 1. Ukuran bahan. 2. Rasio karbon dioksida dan nitrogen, yaitu 15:20, dan kelembapan sekitar 50-60%, dan aerasi. 4. Temperatur pengomposan. 5. Derajat keasaman atau yang disebut pH pengompos atau disebut dengan pH pengomposan. 6,9 atau sampai 7,1%. 6. Mikroorganisme yang terlibat dalam pengomposan. Ada 5 mikroorganisme yang terlibat, yaitu bakteri fotosintetik, Lactobacillus sp, Streptomycetes, Aspergillus, Actinomycetes. Bab 3. Penutupan. Kesimpulan. Pemanfaatan sampah sebagai pupuk kompos adalah salah satu upaya dalam mengurangi jumlah sampah yang ada di lingkungan, dan juga daun memiliki kandungan nitrogen. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengomposan sampah adalah ukuran bahan, rasio CN, kelembapan, dan aerasi, temperatur pengomposan, derajat. Peranan sampah sebagai pupuk kompos pada lingkungan: mengurangi polusi udara, mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan, mencegah pemanasan global. Allah melarang berbuat kerusakan. Qala Allah Ta'ala, wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsidu fiha wa yuhlikal harsa wan nasal wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Surat Al-Baqarah ayat 205. Sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan kata dan kalimat, karena manusia punya banyak kesalahan dan tidak akan lepas darinya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Iya.